Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajrina Luda Safira akan menerangkan tentang metode dan media perspektif dalam Al-Quran. Dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar dan tidak tertutup kemungkinan bahwa media harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman sekarang ini. Karena dukungan media yang tepat, tujuan dan pembelajaran dapat tercapai dengan baik pula. Oleh karena itu, sebuah media pembelajaran akan mempengaruhi sampai tidaknya suatu informasi secara lengkap dan tepat sasaran, serta mempengaruhi hasil akhir dari proses pembelajaran tersebut. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benarnya media pembelajaran itu sendiri sudah ada dan sudah diaplikasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada sahabat-sahabatnya tidak lepas dari adanya media sebagai sarana penyampaian materi ajaran agama Islam. Belajar adalah suatu proses yang kompleks terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan pada tingkah laku pada diri orang itu, mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Interaksi yang terjadi selama proses belajar terpengaruhi oleh lingkungannya, yang antara lain terdiri atas murid, guru, petugas perpustakaan, kepala sekolah, bahkan atau materi pelajaran. Proses belajar mengajar, kehadiran alat atau media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Namun, meskipun begitu, pentingnya alat atau media bagi tercapainya tujuan pendidikan masih banyak dijumpai lembaga-lembaga pendidikan yang kurang mementingkan suatu alat atau media tersebut. Terbukti, banyak ditemukan kasus pendidik yang tidak mempergunakan media sesuai dengan bahan yang diajarkan. Sehingga dalam pendidikan agama Islam, peserta didik juga mengalami banyak kesulitan dalam menyerap dan memahami pelajaran yang disampaikan. Para pendidik dituntut agar mampu menggunakan media yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak tertutup kemungkinan bahwa media tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Di samping itu, pendidik juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan, membuat media pembelajaran yang akan digunakan apabila media tersebut belum tersedia. Untuk itu, pendidik harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran. Walaupun tujuan awal dari pembelajaran itu sudah baik, akan tetapi jika tidak didukung oleh media yang tepat, tujuan yang baik tersebut sangat sulit untuk dapat tercapai. Sebuah media dalam pembelajaran akan dipengaruhi informasi secara lengkap dan tepat sasaran, serta mempengaruhi hasil akhir dari proses pembelajaran tersebut. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikenal kegiatan belajar mengajar, sehingga kalau dilihat kembali pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya media pembelajaran itu sendiri sudah ada dan sudah diaplikasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada sahabat-sahabatnya tidak lepas dari adanya media sebagai sarana penyampaian materi ajaran agama Islam. Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar, demi tercapainya tujuan pendidikan Islam. Landasan psikologis dari hasil kajian psikologis tentang proses belajar yang terkait dengan penggunaan media pembelajaran dapat dikemukakan antara lain hal-hal berikut. Poin A, belajar adalah proses kompleks dan unik. Belajar adalah proses. Maka dalam mengelola proses pembelajaran harus diusahakan. Dengan demikian dapat memberikan fasilitas belajar juga. Metode pembelajaran harus sesuai dengan perbedaan individual siswa. Poin B, persepsi.
Persepsi adalah mengenal sesuatu melalui alat indera. Orang akan memperoleh pengertian dan pemahaman tentang dunia luar dengan jelas jika ia mengalami proses persepsi. Hal-hal yang mempengaruhi kejelasan persepsi antara lain ialah keadaan alat indera seperti mata, telinga, dan sebagainya, perhatian, minat, dan pengalaman, serta kejelasan objek yang diamati. Poin 3. Landasan teknologis. Istilah teknologi dalam pembelajaran ini artinya ialah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengaktifkan proses pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran pendidikan. Media pembelajaran pada dasarnya merupakan bagian dari media atau alat pendidikan. Karena media pembelajaran salah satu bagian besar dari dua bagian media pendidikan. Media atau alat pendidikan meliputi dua macam. Yang pertama, yaitu perbuatan pendidikan biasa disebut software atau imaterial, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.